Anda masih bersama News NTV pemirsa, seorang nenek dan cucunya di wilayah Cakranegara, Kota Mataram diringkus polisi karena nekat jualan narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi sita 3,38 gram sabu sebagai barang bukti. Terduga pelaku seorang nenek berinisial A 65 tahun bersama cucunya N 19 tahun tak berkutik setelah disergap dan digeledah polisi di rumahnya di lingkungan Karangbagu, Cakranegara, Kota Mataram. Saat dilakukan penggeledahan badan dan TKP, polisi menemukan narkotika jenis sabu seberat 3,38 gram dan uang tunai jutaan rupiah hasil penjualan sabu. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas nenek bersama cucunya yang berjualan sabu. Kami mengamankan ada dua wanita, yang pertama inisial A, umur sekitar 65 tahun, dan inisial N, umur sekitar 19 tahun. Di situ kami mengamankan sekira beberapa klip diduga sabu dengan berat sekitar 3,38 gram. Sang nenek bersama cucu digelandang ke Mapolresta Mataram guna pemeriksaan lebih lanjut. Kedua terduga pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah terus turun dari 20% menjadi 17% dan targetnya pada tahun 2024 turun menjadi 14% saja. Kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami penurunan dari angka semula 20%, kini turun pada angka 17%. Penurunan stunting tidak lepas dari kerjasama semua stakeholder terkait, seperti program yang dilakukan pemerintah Lombok Tengah di masing-masing OPD. Kendati target penurunan 14% pada tahun 2024 mendatang terus dikejar, sehingga Pemda Lombok Tengah berkomitmen untuk lebih intens bergerak dalam penurunan stunting tersebut. Sementara itu, kasus berat badan lahir rendah atau BBLR yang menjadi penyumbang terbesar kasus stunting juga menjadi fokus Pemda saat ini. Sebelumnya tercatat sebanyak 800 bayi dan balita menderita BBLR dari total kelahiran hidup 18.000 kelahiran di tahun 2022. Artinya semua stakeholder itu, OPD maupun katakanlah UMN, UMD menjadi satu konvergensi integrasi dalam aksi penurunan angka stunting di Lombok Tengah. Ke depan target kita berapa? Target ya mudah-mudahan bisa 1 digit. Kalau 2024 ini bisa tidak 14%? Insya Allah bisa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dikawal ratusan pendukung, Kades Loyok Lombok Timur Muhammad Rosyidi resmi mendaftar sebagai bakal calon legislatif dari Partai Perindo. Mereka memutuskan memilih Partai Perindo karena mengikuti arahan Tuan Guru Bajang dan tertarik dengan visi Perindo. Ratusan pendukung mengawal bakal calon legislatif Muhammad Rosyidi ke kantor DPD Partai Perindo Lombok Timur. Kedatangannya Kepala Desa Loyok Kecamatan Sikur ini diterima langsung Ketua DPD Partai Perindo Lombok Timur. Sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor Perindo, para pendukung berziarah ke makam pahlawan nasional di Pancor. Mereka melaksanakan zikir dan doa bermunajat kepada Sang Maha Pencipta. Muhammad Rosyidi mengaku memutuskan memilih Partai Perindo karena mengikuti arahan Tuan Guru Bajang dan tertarik dengan visi Perindo untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, karena sekali lagi yang kami ikuti adalah imam kami, Bapak Tuan Guru Bajang. Kalau kemana saja TGB, itu harapan dari rakyat kami karena TGB adalah harapan kami, mudah-mudahan menjadi pemimpin Indonesia pada tahun yang akan datang. Animo masyarakat mendaftar sebagai calon legislatif melalui Partai Perindo Lombok Timur sangat tinggi. Terbukti jumlah caleg yang sudah mendaftar melebihi kuota sehingga harus melalui tahap seleksi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. iNews NTV akan segera kembali, tetaplah bersama kami.